belajar itu hanya untuk menghadapi ujian. Udah sampai sebatas itu aja. Iya. Pendek banget ya pengertian belajar. Dan akhirnya kan kita sulit gitu untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki di bangku sekolah dulu. Nah, tetapi kan yang saya bingung, kok fenomena seperti ini kenapa menjadi tradisi? Tetap berlanjut. Iya. Dan kita nih yang sebagai para orang tua kok tidak mau melakukan suatu perubahan. Kan kita sudah mengalami nih, apa yang kita dapatkan di bangku sekolah ini yang kita rasakan banyak yang nggak ada manfaatnya gitu. Kenapa kita serah terimakan hal ini kepada anak-anak kita, Bu? Ini yang saya bingung gitu. Seharusnya kan yang namanya belajar itu untuk paham. Mengapa untuk paham? Agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Oke. Berarti dalam artian kan kita belajar kepada seorang yang ahlinya, Pak ya? Pastinya. Yang adalah guru lah. Katakan seperti guru yang seperti apa yang guru yang seperti apa yang patut kita ikuti gitu atau kita cari gitu. Nah, seperti itu pertanyaannya kan? Pastinya guru yang sudah pernah mengamalkan ilmunya. Iya betul. Mengapa? Karena kan kita harus tahu gitu. Sosok seorang guru ini kan sosok yang kita akan nantikan kebermanfaatannya. Iya, kita kan belajar ke guru lah. Seperti itu. Nah, tetapi kalau guru itu tidak pernah mengamalkan ilmu yang sudah dimiliki, bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari guru tersebut? Apakah dilihat dari tingkatannya, misalnya doktor? Kalau buat saya jujur aja dong ya, kalau itu kan hanya gelar ya, gelar akademisi gitu ya. Kalau itu nggak menjamin 100% bahwa gelar itu bisa membuat mereka itu memahamkan anak-anak didiknya. Kalau hanya mereka bergelut di bidang akademisi ya, di dunia akademis gitu, mereka ini kan sudah bisa dipastikan mereka hanya menyelesaikan tugasnya aja gitu ya. Hanya fokus terhadap bidang yang, ya mohon maaf ya kalau akademis itu hanya sekedar teori. Iya. Ya. Nah, tetapi teori ini apakah sudah diimplementasikan atau belum? Kalau belum, ini akan menjadi masalah. Nanti apa yang kita pelajari di bangku kuliah ya misalnya, kita akan kebingungan gitu untuk mengimplementasikannya waktu kita terjun di masyarakat. Kadang realita beda dengan apa yang kita pelajari di kelas gitu kan. Ya kan banyak gitu ya kasus gitu. Ya kayak contohnya istri saya gitu. Dia di dunia perbankan gitu kerjanya. Dulunya ya. Sekarang alhamdulillah udah resign. Waktu beliau bekerja diberikan amanah lah oleh kepala cabangnya gitu ya untuk melatih para karyawan-karyawan baru yang fresh graduate. Nah ternyata pas istri saya ini menemani para fresh graduate ini agar mereka bisa beradaptasi di lingkungan pekerjaannya yang baru, istri saya melihat kok anak-anak ini sepertinya kesulitan gitu dalam mengimplementasikan ilmu yang mereka miliki di bangku kuliah dulu. Padahal anak-anak yang fresh graduate ini mereka itu lulusan dari dunia perbankan. Kan aneh gitu kan. Jadi mereka selama ini ngapain gitu? Nah itu sampai istri saya bilang ke atasannya, waduh kok kayak gini pekerjaan saya yang lain jadi terbengkalai nih. Jadi dia harus fokus terhadap mereka nih, mengajari mereka, sedangkan mereka itu seperti nggak tahu apa-apa gitu kan. Di situ aja saya terkaget-kaget gitu kan. Kalau misalnya gini deh, misalnya mereka kuliahnya dulu di bidang pertanian lah misalnya. Misalnya ya wajar. Misalnya mereka masih tanya banyak gitu. Benar, mereka nggak banyak hal yang mereka tahu gitu kan, dunia perbankan itu seperti apa. Tetapi ini mereka lulusan dari dunia perbankan. Tetapi ketika kerja di dunia perbankan mereka nggak tahu apa-apa. Benar, bingung banget. Berarti di bangku kuliah mereka apa yang mereka pelajari gitu kan? Nah itu sayangnya di dunia perkuliahan yang seharusnya kita belajar
sesuatu itu yang kita pahamkan, implementatif gitu. Yang kita harus pahami gitu kan, karena hal ini harus kita praktekkan nanti di lapangan. Tetapi cara mereka belajar di bangku kuliah ini itu hanya sekedar menghafal. Masih sama kayak di bangku SMA, di bangku sekolah. Iya. Iya, pada akhirnya ya pada akhirnya yang banyak tahu, yang banyak pengalaman itulah yang paling bisa gitu dalam semua pembelajaran. Jadi yang pengalaman banyak itu lebih jago daripada orang yang teorinya banyak gitu. Lebih dihargai. Karena mereka akan banyak hal yang mereka bisa lakukan di dalam pekerjaannya, dan dampaknya itu bisa dirasakan. Karena mereka paham gitu. Mereka paham, benar. Makanya kenapa sih kalau fresh graduate itu pasti selalu mendapatkan gaji yang paling terkecil? Karena apa? Karena tidak banyak hal yang bisa mereka kontribusikan dari apa yang mereka pelajari selama di bangku kuliah. Dan akhirnya kan bagaimana coba? Anak-anak yang fresh graduate ini bisa langsung diandalkan gitu. Kan pasti perusahaan juga akan ngeri gitu kan. Misalnya mereka ingin memberikan misalnya gaji yang besar ya. Kalau para fresh graduate ini tidak bisa membuktikan diri mereka di lapangan, bro. Nah, ya sudah bisa dilihat gitu kan. Ya sampai kapanpun yang namanya fresh graduate ini ya pasti mereka tidak pernah diberikan gaji yang layak gitu. Paling bawah dulu gitu kan. Pastinya. Karena mereka membutuhkan waktu gitu. Bisa membuktikan diri mereka. Mereka masih butuh untuk belajar. Benar. Belajar itu kan proses untuk paham. Benar. Tapi mereka selama di bangku kuliah, ya hitung deh misalnya 5 tahun ya untuk S1 gitu. 4 tahun kadang-kadang. 4 tahun. Nah seharusnya kan dengan jangka waktu yang tidak bisa dibilang sedikit itu. Iya, mereka harusnya ada banyak hal yang mereka harus pahami gitu kan, agar mereka bisa langsung praktekkan ketika waktu mereka bekerja. Nah, tapi kan kenyataannya bagaimana coba? Nah, di sini kan yang saya lihat fenomena yang sangat ini ya, mengenaskan gitu. Absurd lagi. Absurd gitu. Kita sudah mengeluarkan banyak uang ya untuk kuliah. Tetapi hasil yang kita dapatkan itu nggak sebanding. Nah, jadi menurut saya, kalau kita sudah menyadari ya bahwa yang namanya belajar itu sebenarnya untuk paham, kita harus mengevaluasi lagi cara belajar kita selama ini seperti apa, kecenderungannya seperti apa. Kalau ada hal yang salah, ya segera perbaiki. Karena kalau tidak, kita selamanya akan menjadi manusia-manusia yang banyak tahu tetapi tidak memiliki banyak manfaat. Baik, seperti itu ya, sangat mengena banget gitu ya untuk seluruh orang yang sedang belajar. Karena belajar itu kan nggak melihat tua muda gitu. Benar. Semuanya dalam proses belajar juga. Baik, terima kasih Pak Doni untuk sharing-sharingnya pada siang hari ini. Dan jangan lupa kalau bisa ada pertanyaan silakan langsung tanyakan tentang sesi ini silakan, atau tentang sesi-sesi sebelumnya silakan langsung tanyakan di bawah di link deskripsi sudah disediakan semuanya. Ada WA dan Telegramnya untuk memasuki grupnya, silakan masuk saja. Langsung ada juga di situ Beyond Education Podcast-nya, artikel-artikelnya kita update juga setiap 2 hari sekali, dan ada juga link untuk bertanya yaitu link Gmail. Silakan langsung saja ditanyakan melalui Gmail, nanti kita akan balas dan kita akan bahas melalui video. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.